Apa itu dan bagaimana cara kerja Bitcoin? Banyak sekali masyarakat yang tidak mengetahui apa itu Bitcoin. Apa sih Bitcoin itu? Apakah kegunaan dari Bitcoin? Siapakah penemu Bitcoin? Kapan Bitcoin ditemukan? Jawabannya adalah sebagai berikut. Pengetahuan tentang Bitcoin. Bitcoin adalah sebuah mata uang digital yang pembuatan dan transfernya didasarkan pada sumber jaringan enkripsi protokol terbuka yang benar-benar independen dari otoritas pusat. Harga jual satu Bitcoin saat ini dapat mencapai 800 juta rupiah. Bitcoin dapat ditransfer oleh komputer atau smartphone tanpa menggunakan pihak ketiga atau lembaga keuangan perantara yang melakukan intervensi atau yang biasa disebut peer-to-peer. Konsep ini diperkenalkan pada tahun 2008 di atas kertas putih yang diterbitkan oleh programmer pseudonym bernama Satoshi Nakamoto, yang didefinisikan sebagai sistem pembayaran elektronik peer-to-peer. Jaringan tersebut dihidupkan oleh Satoshi pada tanggal 3 Januari tahun 2009. Bitcoin memungkinkan transaksi pseudonym dan transfer properti dan nilai lainnya. Bitcoin dapat disimpan di komputer di dalam perangkat lunak khusus yang menyimpan kunci terenkripsi, atau pada dompet online yang disediakan oleh pihak ketiga. Dalam kedua kasus, Bitcoin dapat dikirim melalui internet kepada siapa saja yang memiliki alamat Bitcoin. Topologi peer-to-peer, tanpa perantara, jaringan Bitcoin dan ketiadaan entitas manajemen pusat membuat pemerintah atau lembaga manapun tidak mungkin mempunyai otoritas untuk mengontrol distribusi dan penerbitan Bitcoin. Keuntungan dari Bitcoin. Bitcoin dapat digunakan untuk pembayaran seperti dengan rupiah, atau mata uang lainnya. Bitcoin berkarakteristik matematis dan ia memiliki potensi yang sangat besar karena sifat tiada batasnya yang memungkinkan nilai-nilai mikro jumlah Bitcoin untuk dikirim hampir tanpa biaya. Bitcoin membuka pintu ke banyak kemungkinan dan layanan yang belum terbayangkan. Bitcoin adalah solusi yang efisien ketika menyangkut pemberian tip atau donasi melalui internet. Sumbangan dapat terlihat oleh masyarakat umum yang memungkinkan solusi keuangan yang lebih baik dan transparansi yang lebih besar untuk organisasi nirlaba. Dalam situasi darurat seperti bencana alam, donasi di Bitcoin tiba lebih cepat bagi mereka yang membutuhkan sehingga mengurangi waktu respon internasional serta menjadi sangat efektif sebagai cara transfer tanpa gangguan. Meskipun masih ada sedikit inisiatif, kita sudah bisa melihat proyek crowdfunding pertama yang terkait dengan Bitcoin lebih sering muncul. Bagaimana Bitcoin diciptakan? Untuk penciptaan mata uang virtual baru ini, sebuah program open source menghubungkan rekan-rekan di sepanjang jaringan yang dibangun khusus untuk tujuan ini. Tidak seperti kebanyakan mata uang, Bitcoin tidak bergantung pada kepercayaan pada penerbit terpusat, melainkan diperintah oleh algoritma matematika kompleks terenkripsi yang merupakan blok bangunan utama dari protokol. Bitcoin menggunakan basis data terdistribusi yang tersebar di seluruh node dari jaringan peer-to-peer ini untuk mencatat transaksi, dan menggunakan enkripsi untuk menyediakan fungsi keamanan dasar, seperti memastikan kepemilikan, dan menghindari pengeluaran ganda. Pada dasarnya, semua transaksi Bitcoin dicatat pada buku besar raksasa yang dibagikan oleh semua pengguna jaringan. Ketika seseorang menggunakan Bitcoin untuk membayar sesuatu atau mendapatkan bayaran, transaksi yang dieksekusi dicatat pada buku besar umum ini. Mesin-mesin yang menjalankan algoritma protokol Bitcoin kemudian bersaing untuk mengkonfirmasi transaksi dengan memecahkan persamaan matematika yang kompleks, dan setelah blok diproses, mesin-mesin yang menjalankannya dihargai atas usaha mereka. Proses ini secara luas dikenal sebagai pertambangan. Apa itu dan bagaimana cara kerja Bitcoin? Ketika jaringan diluncurkan oleh Satoshi pada tahun 2009, setiap komputer yang terhubung ke jaringan dapat secara efektif menambang Bitcoin. Ini mungkin karena terlalu sedikit orang menambang dan karena protokol membuatnya seperti itu. Bitcoin beroperasi sebagai jaringan peer-to-peer. Ini berarti bahwa setiap orang yang terhubung ke jaringan membantu untuk memproduksinya. Dengan uang kertas, pemerintah memutuskan kapan uang dicetak dan bagaimana itu akan didistribusikan. Tetapi Bitcoin sepenuhnya terdesentralisasi, itu tidak memiliki pemerintah pusat. Cara kerja Bitcoin ditambang menggunakan perangkat lunak khusus untuk memecahkan masalah matematika. Penambang menjalankan perangkat lunak pada mesin mereka dan mengeluarkan sejumlah Bitcoin sebagai imbalannya. Ini memberikan cara cerdas untuk mengeluarkan mata uang dan juga menciptakan insentif bagi lebih banyak orang untuk berpartisipasi. Semakin banyak orang yang berpartisipasi dalam penambangan, semakin aman jaringan itu. Jaringan Bitcoin secara otomatis menyesuaikan kesulitan masalah matematika tergantung pada seberapa cepat mereka dipecahkan. Pada hari-hari awal,
Penambang Bitcoin memecahkan masalah sulit ini dengan desktop dan laptop biasa, tetapi segera perangkat keras baru untuk pertambangan diperkenalkan dan kesulitan menjadi semakin sulit bagi desktop biasa untuk mengikuti penambangan. Bitcoin sepenuhnya terdesentralisasi, ia tidak memiliki otoritas pusat. Penambang Bitcoin dihadiahi oleh sejumlah Bitcoin baru sekitar 6 kali per jam yang didistribusikan di kalangan penambang sesuai dengan kekuatan komputasi yang mereka gunakan atau hash rate. Setiap orang memiliki kesempatan untuk memenangkan bagian mereka saat menjalankan program perangkat lunak penambang Bitcoin, atau program pihak ketiga. Tindakan menciptakan Bitcoin biasanya berjudul mining karena memiliki beberapa kesamaan dengan penambangan emas. Probabilitas pengguna tertentu untuk mendapatkan banyaknya jumlah Bitcoin tergantung pada kekuatan pemrosesan yang ia sumbangkan ke jaringan dalam kaitannya dengan kekuatan pemrosesan dari semua penambang digabungkan. Jumlah Bitcoin yang dihasilkan oleh batch tidak pernah melebihi 50, dan nilai ini diprogram untuk menyusut setiap 4 tahun hingga mencapai 0, sehingga jumlah total set Bitcoin yang pernah diproduksi tidak akan pernah melebihi 21 juta Bitcoin. Semua penambang di jaringan bersaing untuk yang pertama menemukan solusi untuk masalah kriptografi yang melibatkan blok kandidat mereka, masalah yang memerlukan trial and error berulang untuk dipecahkan. Ketika sebuah node menemukan solusi, dia mengumumkan ke node lain di jaringan dan mengklaim batch baru dari Bitcoin. Alih-alih penambangan individu, penambang juga dapat bergabung dalam kelompok yang dikenal sebagai pool, dan secara kolektif menambang mendapatkan pembayaran kembali lebih cepat kemudian dibagi kepada penambang-penambang yang ada di kelompok tersebut. Di mana Bitcoin dapat disimpan? Bitcoin dapat disimpan di sebuah dompet yang biasanya disebut dengan wallet. Ada perangkat lunak untuk komputer Anda, ke gadget Anda dan bahkan dompet online. Dompet akan memungkinkan pengguna untuk menyimpan Bitcoin mereka dan melakukan transaksi dengan operasi yang mirip dengan mengirim email. Pengguna dapat menginstal dan menggunakan dompet pada perangkat mereka sendiri. Ini jauh lebih aman daripada dompet yang mempunyai pemerintah pusat, tetapi juga membawa kerugian. Itu tergantung pada seberapa bagus kata sandi Anda dan juga sepenuhnya bergantung pada gadget pengguna sehingga jika terjadi sesuatu dengan OS, peralatan atau kesalahan perangkat keras, dapat mengganggu akses ke Bitcoin yang tersimpan. Karena malware dan virus adalah ancaman konstan, pengguna harus selalu memperbarui cadangan di perangkat offline. Pengguna juga dapat membuat dompet online. Ada beberapa pemasok untuk layanan ini, blockchain, Coinbase, Pintu.do. Harus diingat tentang kredibilitas layanan seperti biasa kami menginginkan layanan yang mentransmisikan keamanan. Bagaimana cara mendapatkan Bitcoin? Bitcoin bisa didapatkan dengan berbagai macam cara seperti menambang Bitcoin, membeli Bitcoin, memenangkan Bitcoin, dan bisa juga didapatkan sebagai pertukaran untuk layanan. Cara termudah untuk mendapatkan Bitcoin adalah melalui giveaways atau melalui Bitcoin Voucher. Bitcoin Voucher adalah situs yang menawarkan Bitcoin dalam jumlah kecil dari waktu ke waktu. Akan tetapi saat ini untuk mendapatkan sesuatu yang signifikan melalui voucher hampir tidak mungkin karena voucher ini membatasi jumlah yang diberikan per alamat Bitcoin. Kalian juga dapat mengikuti giveaways yang memberikan mata uang digital lainnya, karena mata uang digital lainnya juga dapat ditukar ke Bitcoin. Sehingga kalian tidak perlu mengikuti giveaway yang hanya memberikan Bitcoin saja. Di mana, bagaimana kita bisa membeli Bitcoin? Kalian dapat membeli Bitcoin dengan berbagai cara. Salah satunya adalah membelinya kepada teman kalian, atau juga membelinya di sumber Bitcoin terpercaya lainnya seperti Indodax.com. Ada juga beberapa perusahaan yang menerima pembelian Bitcoin yang menggunakan metode payment seperti kartu kredit atau debit, akan tetapi kami tidak menyarankan untuk melakukan transaksi tersebut karena, jika Anda melakukan metode payment tersebut secara otomatis informasi data kartu kredit atau debit Anda akan diterima oleh si penjual tersebut dan akan meresikokan data pribadi Anda. Poin penting. Kapan Bitcoin diciptakan? Diperkenalkan melalui white paper pada tahun 2008 oleh sekelompok orang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Bagaimana cara kerja Bitcoin? Transaksi Bitcoin dicatat pada buku besar raksasa, blockchain, yang dibagikan dan divalidasi oleh semua pengguna jaringan. Selengkapnya baca di sini. Berapa jumlah Bitcoin yang diproduksi di dunia? Bitcoin hanya diproduksi 21 juta dan tidak pernah lebih dari itu. Bagaimana cara membeli Bitcoin? Kamu bisa membelinya di exchange pilihanmu. Selengkapnya bisa baca artikel berikut. Apa saja keuntungan dari Bitcoin? Bitcoin bisa dikirim kapan saja dan tanpa biaya, bisa digunakan untuk donasi dan pembayaran. Di mana Bitcoin dapat disimpan? Bitcoin dapat disimpan pada perangkat wallet secara online maupun offline.
Namun Bitcoin tidak memiliki bentuk fisik. Apakah Bitcoin bisa didapatkan secara gratis? Ya, Bitcoin bisa didapatkan gratis dengan berbagai cara. Apa Bitcoin bisa dibeli dengan rupiah? Ya, Bitcoin bisa dibeli dengan rupiah bisa melalui bursa atau exchange aset kripto lokal yang menerima rupiah.